jantung gue tuh rasanya tuh kayak detik itu juga gue memutuskan gue mau minggat. What is up you guys? Welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama gue Sarah, gue dancer, aspiring writer, sekaligus editor buku. Baru-baru ini gue selesai menyunting naskah Mistika Euphoria, Organisasi Rahasia, karya Luluah Nurwe yang sudah dibaca lebih dari 500.000 kali di Wattpad. Buku ini bercerita tentang sekolah sihir dan segala macam intrik di dalamnya. Kalau kalian suka cerita semacam Harry Potter tapi dengan tokoh utama cewek yang strong dan pinter, terus ada bumbu-bumbu romance juga di dalamnya yang sweet-sweet gimana gitu, buku ini cocok banget buat kalian. Kalau kalian tertarik dan penasaran dengan ceritanya, langsung aja order ke Cakrawala Books mumpung lagi ada promo PO spesial. Di konten booktube gue ini, serbuk, share rekomendasi buku, gue mau bahas tentang 5 buku yang paling berkesan dalam hidup gue. Gue mau mulai dari buku yang gue baca waktu gue SD, yaitu serial 5 Sekawan karya Enid Blyton. 5 Sekawan adalah serial tentang 4 orang detektif cilik, George, Anne, Julian, Dick, dan 1 ekor anjing yaitu Timmy. Serial ini terdiri dari 21 buku. Yang paling berkesan adalah serial yang ketiga yang berjudul Minggat. Di seri ini, keempat detektif cilik tersebut bermasalah dengan pengurus rumah tangga mereka yang baru, yaitu Mrs. Stick. Sehingga mereka akhirnya terpaksa minggat ke Pulau Kirin, pulau milik George. Tapi sesampainya di pulau itu, mereka sadar bahwa ternyata nggak cuma mereka tuh yang lagi ada di pulau. Jadi mereka pun mulai menyelidiki, kayak siapa gembel busuk yang berani menginjakan kaki di pulau pribadi mereka. Berbagai spekulasi mulai bermunculan, terutama ketika mereka menemukan koper hitam misterius sekaligus mendengar jeritan anak kecil dari kejauhan. Alasan paling utama kenapa gue suka banget sama serial yang Minggat ini, yaitu karena banyak banget makanan yang ada di dalam buku itu. Jadi sejak kecil tuh gue nggak tau ya, gue imajinasinya aktif banget gitu. Jadi kalau gue baca deskripsi soal makanan, gue tuh kayak bisa ngerasain rasa makanannya gitu di lidah gue. Gue inget abis baca buku ini, gue tuh langsung minta ke mama untuk bikinin gue daging dan tomat goreng, yaitu menu yang sering banget disebut di serial 5 Sekawan ini. Waktu gue makan, gue happy karena gue akhirnya bisa merasakan makanan yang dimakan oleh keempat detektif di 5 Sekawan. Sekaligus gak happy karena ternyata rasanya gak seenak yang gue bayangin. Alasan kedua, yaitu karena gue berempati banget sama karakter-karakter yang ada di seri yang Minggat ini. Let's admit it. Waktu kecil, pasti ada deh satu titik dalam kehidupan kita dimana kita kayak, gila, gue udah gak tahan lagi di rumah ini, gue mau minggat aja. Gue jelasin dulu kali ya konteks backgroundnya biar kalian ngerti. Orang tua gue tuh super strict, ambisius, dan overprotective karena gue adalah anak pertama dan anak satu-satunya waktu itu. Maklum ya, maksudnya mereka juga baru pertama kali jadi parents, jadi mereka mungkin juga bingung gitu harus ngedidik anak itu, rasa sayang dan protektifnya tuh harus segimana. Nah, setiap hari gue tuh harus belajar, dan belajar. Gue tuh harus ranking di sekolah, gue harus les ini itu, piano, dance, ballet, kumon, berenang, banyak lah, Mandarin, bahasa Inggris. Gue nggak ada waktu gitu buat main sama temen, dan nggak diizinin juga sebenarnya buat main sama temen ke mall atau ke bioskop gitu, nggak boleh. Gue juga kudet parah, gue nggak tahu lagu-lagu kekinian, gue nggak tahu film-film kekinian, gue nggak punya game apapun yang lagi ngetren kala itu. Gue nggak pernah terima uang jajan. Kalau di sekolah makannya ya makan bekal. Kalau mau apa-apa ya harus minta langsung ke orang tua. Itu pun juga biasanya nggak dibeliin. Jadi kebayangkan gimana perasaan gue waktu gue baca serial 5 Sekawan. I'm like, duh gila, enak banget, bisa hidup seenak dan sebebas itu. Gue ngiri parah. Apalagi yang baca seri Minggat ini tuh gue kayak, oh, I feel you, I want to leave the house too. Gue inget banget beberapa waktu setelah gue baca yang seri Minggat, orang tua gue tuh marahin gue. Terus abis itu gue disuruh masuk kamar dan langsung tidur.
Gue nurut sih, masuk kamar, tapi gue tuh nggak terima gue dimarahin. Jadi gue tuh gondok, emosi gue tuh nggak terkontrol, jantung gue tuh rasanya tuh kayak gitu. Detik itu juga gue memutuskan gue mau minggat. Langsung tuh gercep, gue langsung ngambil tas, langsung packing baju-baju. Namun all of my hard works, my perseverance, gue harus ranking di sekolah, gue harus les ini itu, my endurance, uang jajan, everything comes down to this one monumental moment. Logika gue jalan. Gue tahu gue cuman seorang anak kecil yang nggak bisa apa-apa. Mau pergi kemana gue? Mau naik apa? Uang aja nggak punya, nggak tahu jalan, mau minggat gimana coba? Akhirnya gue bongkar lagi tuh tas, gue balikin baju-baju gue ke lemari, terus gue ambil buku minggat, gue baca ulang. Gue pakai senter kecil plastik gitu, hasil nuker tiket time zone, karena kalau gue nyalain lampu orang tua gue jadi tahu kan kalau gue belum tidur, ntar gue kena marah lagi. Nah, gue bacalah tuh, gue baca ulang seri yang minggat sambil mewek Bombay. Hari itu gue nggak berhasil minggat dari rumah. Gue cuman berhasil minggat ke dunia buku. Buku kedua, Fairies by Esti Kinasih. Buku ini bercerita tentang seorang cewek SMA bernama Fairies yang polos, mungil, dan biasa-biasa aja, tapi hidupnya jungkir balik waktu ada anak pindahan di kelas dia. Cowok gitu, jago main basket, ganteng, tinggi, kekar, namanya Davi. Singkat cerita, Davi ini males banget berurusan dengan cewek-cewek centil yang ngerubutin dia. Berhubung Fairies itu nggak menunjukkan ketertarikan apapun sama Davi, #NotLikeOtherGirls, Davi ngajak Fairies kerjasama untuk pura-pura pacaran supaya Davi terbebas dari gangguan cewek-cewek di sekitar dia. Mereka pacaran dan ya seperti biasa lah ya, selalu tokoh dalam buku itu akhirnya jatuh cinta sama orang yang gak menunjukkan ketertarikan apa-apa sama dia. Rupanya Davi itu menyimpan rahasia masa lalu yang kelam yang membuat dia trauma untuk deket-deket sama cewek atau menjalin hubungan sama cewek. Waktu gue baca tuh gue kayak, bruh, you don't need Fairies untuk jadi tameng lu gak butuh Fairies untuk lu ajak kebut-kebutan. You need therapy. But obviously, teenager Sarah yang polos, mungil, cupu, kudet, biasa-biasa aja, #AlsoNotLikeOtherGirls, merasa kayak, oh, Fairies tuh mirip ya sama gue bisa relate gitu kan. Dan gue merasa kayak, kalau gue di posisi Fairies, gue juga akan merelakan diri gue dimanfaatkan oleh si Davi ini semata-mata karena dia anak basket yang ganteng. Gue berharap gue bisa bitch slap teenager Sarah yang begonya gak ketulungan ini. Anyways, buku ini berkesan buat gue karena ini buku pertama yang dibeliin mama. Beda sama 5 Sekawan yang itu buku hibahan dari murid lesnya mama. Buku ketiga, Autumn in Paris by Ilanatan. Buku ini berkisah tentang Tara Dupont, penyiar radio. Dia berkebangsaan setengah Indo, setengah Prancis. Dan Tatsuya, ikemen yang lagi mencari seseorang di Paris. Mereka kenalan karena crushnya Tara, Sebastian, adalah temennya Tatsuya. Tatsuya ini kemudian kirim surat dengan nama pena Monsieur Fujitatsu ke stasiun radio tempat Tara kerja, yang suka kayak baca-bacain surat pembaca gitu. Di surat itu Tatsuya nyeritain tentang pertemuan dia pertama kali sama Tara, nyeritain tentang kesan-kesan dia waktu ketemu Tara, bahkan dia juga sempat ngajak Tara kencan lewat surat yang dia kirim ke stasiun radio itu. Pokoknya so sweet banget, they are so perfect for each other. Namun nih ya, gue tuh sebenarnya nggak suka gitu sama trope yang ada di Autumn in Paris ini. Gue baca banyak banget shoujo manga dan trope kayak gini tuh berserakan gitu di shoujo manga.
if you know, you know. Biasanya tuh plotnya bakal kayak kirain iya, tapi ternyata bukan. Terus mereka end up bersama, atau kirain bukan, tapi ternyata iya, tapi dengan kekuatan cinta babat tetap, dan akhirnya end up bersama. #love is love, which menurut gue geli gitu, dan technically itu amoral kan. Jadi gue tuh amazed sama Ilana Tan karena dia bisa bawain trope ini dengan cara yang elegan, menyentuh hati, so fluffy and cute, to the point sampai gue tuh kayak udahlah Tara Tatsuya babat aja lah. So buku ini berkesan karena telah menjadikan gue amoral. Buku ini berkesan karena mengajarkan teenager Sarah bahwa dua orang yang sempurna untuk satu sama lain tuh gak selalu berakhir bahagia bersama. Dan buku ini juga berkesan karena gue bacanya di kelas diem-diem gitu, tengah-tengah jam pelajaran. Jadi lo bayangin, tiba-tiba gue nangis banjir sebanjir-banjirnya, sampai teman-teman sekelas gue bingung dan guru gue juga bingung kenapa tiba-tiba gue nangis gitu. Yang lebih najongnya lagi, gak berapa lama setelah Autumn in Paris keluarlah buku Autumn Once More kalau nggak salah. Itu kayak kumpulan cerpen gitu dari berbagai penulis, salah satunya Ilana Tan. Nah, cerpen yang ditulis Ilana Tan bercerita tentang kencannya Tara dan Tatsuya di Disneyland. And I shit you not, meskipun cerita itu happy, cute, fluffy, gua nangis kejer. Gimana gitu ya? Gimana caranya gua baca momen bahagia Tara Tatsuya dan merasa bahagia kalau gue tahu endingnya bakal kayak gimana? Gue bahkan masih ingat quotes di Autumn in Paris dan Autumn Once More yang selalu bikin gue nangis. Aku dan segala yang kuinginkan dalam hidup. Buku keempat, duologi Six of Crows dan Crooked Kingdom dari Leigh Bardugo. Duologi Six of Crows ini bercerita tentang 6 orang kriminal yang paling berbahaya di Ketterdam. Cass, the Dirty Hands, cowok yang dia pincang, tapi dia otaknya jenius banget, jago sulap, dan dia adalah salah satu orang yang paling berbahaya di Barrel, Ketterdam. Barrel itu kayak wilayah paling gangsternya gitu di Ketterdam. Terus ada Inej, the Wraith. Dia mantan akrobat yang lincah dan bisa menghilang di kegelapan dengan cepat. Terus dia jago berantem pakai pisau. Jasper, penembak ulung yang hobi judi. Wyland, dia anak bos-bos gitu di Ketterdam, tapi dia pembuat bom. Nina, Heartrender, dia tuh seorang Grisha. Grisha itu kalau di ceritanya kayak apa ya, penyihir atau kayak manusia berkekuatan spesial gitu lah. Jadi Nina ini bisa mengendalikan jantung atau kayak organ dalam tubuh manusia gitu hanya dengan kayak dari kejauhan gitu. Dan Matthias, the Druskelle, dia tentara khusus yang ditugaskan untuk memburu Grisha. Keenam orang ini adalah orang-orang buangan yang bekerja sama mengeksekusi berbagai aksi kriminal untuk mengklaim hidup layak yang mereka inginkan. Buku ini berkesan buat gue karena ini bagus banget. 5 bintang gak cukup. Kalau gue bisa kasih 10 bintang, gue kasih 10 bintang. Yang bikin gue suka banget sama duologi ini adalah karakter-karakternya. Jadi kalau kalian suka buku fantasi yang world buildingnya detail, terus magicnya aneh-aneh gitu ya, mungkin buku ini kurang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian tipe yang suka character development, drama, action yang kece, this book is my number 1 recommendation. Gue biasanya cuman suka sama tokoh utama, which is kalau di sini berarti Cass sama Inej. Tapi anehnya di sini tuh gue tuh beneran suka sama 6-6-nya. Mereka tuh beda banget, tapi somehow gue bisa relate sama 6-6-nya. Karakter arc ke-6 orang ini dari awal Six of Crows
sampai akhir Crooked Kingdom, itu tuh semuanya. Selain itu, delivery narasinya dari Leigh Bardugo, astaga, itu kacau parah, bagus banget. Kayaknya tiap halaman tuh ada deh at least satu kalimat yang bisa gue quote. Gue baca versi bahasa Inggrisnya ya, by the way. Nggak tahu deh kalau versi bahasa Indonesianya bakal tetap sengena yang versi aslinya atau enggak. Karena sebenarnya menurut gue pribadi lebih enak baca buku itu sesuai dengan naskah asli. Ya kalau ini kan naskah aslinya bahasa Inggris ya. So, kalau kalian bisa bahasa Inggris, gua sih lebih suggest kalian baca yang versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ada dari antara kalian yang udah baca dua-duanya, versi Indo dan versi Inggris, please let me know in the comments what do you think of them. Kayak narasinya, terjemahannya oke nggak? Sengena yang bahasa Inggris atau enggak? Tapi ya itu sih tadi. Buku ini basically mencentang semua hal yang gue cari dari sebuah buku. Tokoh utama yang real, gak cuma asal baik, mulia, terpuji, tapi punya kekurangan dan punya trauma yang relatable. Humor-humor sarkas, romance yang bikin jantung lu kayak diperes-peres, plot yang twist and turn-nya juga cukup oke dan gak ujuk-ujuk serba kebetulan. Pokoknya gue jarang se-hype ini baca buku fantasi. So, this is some good shit. Ya, itu tadi 5 buku yang paling berkesan selama seperempat abad gue hidup. Kalau kalian udah baca buku yang tadi gue sebutin, boleh share di kolom komentar gimana pendapat kalian soal buku tersebut. Dan gue juga pengen tahu dong, buku apa sih yang paling berkesan di hidup kalian so far. Go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. See you next time! Bye-bye!